Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan dengar setia Radio Tonton Panang FM di mana saja Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam program acara Lensa Diskursif setiap hari Jumat jam 10 sampai dengan jam 11 pagi. Dan untuk hari ini rekan dengar edisi Lensa Diskursif sudah ada di volume ke-16 dengan tema Sejarah Tanah Laut. Untuk edisi hari ini hari Jumat 19 September 2025. Sudah berhadir di ruang studio kita. Di antaranya pertama Ibu Rima Melati SAP. Beliau penanggung jawab tupoksi pembinaan kearsipan Arsiparis Muda di Diskursif Kabupaten Tanah Laut. Halo Ibu. Halo. Halo. Halo sayang. Selamat jumpa kembali dengan Lensa Diskursif Kabupaten Tanah Laut. Siap. Dan kita juga sudah hadirkan di sini rekan dengar ada Abang Jali. Selamat pagi Bang Jali. Selamat pagi Rizka. Boleh panggil sayang juga Rizka? Ibu aja ya Kak ya. Rizka gimana kabarnya Rizka? Alhamdulillah kita semua baik ya. Baik, ini Bang Jali adalah tenaga administrasi di Diskursif Kabupaten Tanah Laut dan kita juga sudah hadirkan di sini ada Abang Lutfi dari Diskursif Kabupaten Tanah Laut. Selamat pagi. Selamat Bang pagi Lutfi. Kak Rizka. Selamat pagi. Sehat ya semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya rekan dengar, di pagi hari ini kita akan mengupas sebuah sejarah yang tempat tinggalnya kita gitu di Tanah Laut. Nah kalau kita mau review dulu Kabupaten Tanah Laut ini adalah sebuah kabupaten. Informasi yang saya dapatkan nih kakak dan ibu semuanya, ini adalah wilayah kabupaten yang terletak di Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Pelaihari Kota. Dan di akhir tahun 2023 tercatat jumlah penduduknya itu ada 364.117 jiwa. Kalau diperkirakan itu ada kepadatannya 100 jiwa per 1 kilometer. Jadi kalau 1 kilometer luasnya itu ada 100 orang gitu ya bayangnya. Sepadat itu untuk Kabupaten Tanah Laut. Nah untuk penulisan namanya kita berawal dari nama dulu. Ini sejak kolonial dulu gitu ya bermacam-macam. Ada yang namanya Tanah Laut dengan huruf LAWUT. Kemudian ada juga Tanah Laut dengan apa itu Kak? Ain. Tanda petik benar. Ya, dengan tanda petik. Dan juga ada Tanah Laut, LAOET gitu ya. Ya. Jadi ada banyak sekali cara membacanya dan penulisannya. Dan untuk moto daerah Kabupaten Tanah Laut ini adalah Tuntung Pandang, bahasa Banjarnya sama dengan nama radio kita. Nah, jadi ada alurnya ke situ. Nggih, menuntung. Nah, sedangkan untuk maskotnya kita tahu itu adalah Kijang Mas. Tapi itu baru spill yang di awalnya. Mohon dijelaskan untuk Bang Jali dulu mungkin ya untuk sejarah Tanah Laut ini gimana sih? Kalau ceritanya itu silahkan Kakak. Jadi sebelum adanya Kabupaten Tanah Laut, jadi sejak abad ke-6 sampai ke-7, wilayah Tanah Laut ini telah menjadi bagian wilayah perluasan peradaban Kerajaan Sarunai. Jadi Kerajaan Sarunai ini kerajaan pertama yang ada di Kalimantan Selatan, Kalsoteng gitu nah. Sebelum adanya negara Daha, negara Dipa, bahkan Kerajaan Banjar. Jadi awal didirikan Kerajaan Sarunai tadi didirikan oleh suku Dayak Manyan di daerah Amuntai, di daerah Ariman yang Amuntai. Iya sih ya. Aslinya Amuntai. Iya, aslinya Amuntai Mbak Rizka. Bang Jali ini sering bilang dia adalah salah satu keturunan dari leluhurnya dari Kabupaten Hulu Sungai Utara yang beribu kota Amuntai. Jadi sekitar tahun 242 sebelum Masehi. Jadi kerajaan ini bertahan selama lebih dari 1.600 tahun hingga akhirnya runtuh diserang oleh kerajaan Majapahit saat itu. Nah, yang dipimpin oleh Laksamana Nala sekitar tahun 1358. Jadi akibat penyerangan tadi, masyarakat Dayak Manyan ini pun terpaksa mengungsi ke pedalaman.
Kemudian tahun 1360 Kerajaan Majapahit mendirikan Kerajaan Kuripan sebagai bawahan dari bekas wilayah Nansarunai. Nah, lalu karena muncul tuh negara Daha, negara Dipa, hanya Kerajaan Banjar. Jadi dari Kerajaan Sarunai yang dapat serangan dari Majapahit, baru tuh ada negeri Daha. Negara Daha, negara Dipa, dan Kerajaan Banjar. Kalau Kerajaan Banjar kan sudah mencakup Islam. Negara Daha lawan negara Dipa itu Hindu Buddha pada saat itu. Begitu perbedaannya. Baik. Mungkin Bung Lutfi bisa menyambung nih tentang Kesultanan Banjar. Lutfi itu tenaga ahli kita juga. Terima kasih Bang Jali, ini melanjutkan dari penjelasan Bang Jali sebelumnya lah. Jadi pada zaman Kesultanan Banjar itu dulu Tanah Laut ini menjadi salah satu wilayah teritorial negara Agung Kesultanan Banjar pada sekitar abad ke-15 sampai 17. Dan terdiri ada beberapa daerah, itu Satui yang sekarang itu wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, dan kedua Tabuniau, yang ketiga ada Maluka. Nah, pada tahun 1823 diadakan perjanjian kembali antara pemerintahan Hindia Belanda dengan Sultan Adam, yang salah satu isinya adalah menegaskan kembali wilayah yang berada di daerah Tanah Laut menjadi bagian pemerintah langsung Hindia Belanda. Nah, pihak Hindia Belanda menyebut wilayah di Tanah Laut dengan sebutan Landen Laut atau negeri laut, darat laut, atau tanah laut, yang menjadikan itu sebagai salah satu pintu gerbang atau tol perdagangan di Kalimantan. Nah, pada tahun sekitar 1842, Tabuniau ini menjadi salah satu pos utama Belanda sebagai bagian dari Zuid en Askas van Borneo atau wilayah pantai selatan dan timur Borneo yang berpusat di Banjarmasin. Nah, pos ini dipegang oleh J.F. Malien. Begitu Bang Jali? Oh, berarti ya yang ada benteng Tabuniau tuh pilah. Iya, betul. Bundaran itu? Benteng Tabuniau. Di mana itu, Kak? Di hampir pesisir pantai Tabuniau itu tuh. Ada Takisung ya. Iya kan, Takisung sana kan. Iya. Oh. Rasanya video dokumenter ada kita koleksi perpustakaan. Koleksi perpustakaan. Begitu, siap. Iya. Algi mah? Siap Bang Jali. Mbak Rizka, terkait dengan Kesultanan Banjar tadi, di sini ku bilang karena Bang Jali ini adalah ahli sejarah, dia bestek dan sejarah tentang Tanah Laut. Jadi ini materinya dari Bang Jali. Aku membacanya, bahasanya nih Mbak Rizka agak-agak gitu ya. Iya, agak-agak karena ada kalimat Inggris, ada kalimat Belandanya. Begini Mbak Rizka dan rekan dengar Radio Tuntung Pandang, di tahun 1868 Abdeling Tanah Laut yang membawahi distrik Pelaihari kah? Yap, Pelaihari. Kemudian itu ada juga distrik Maluka dan distrik Tabuniau. Di situ mereka membawahi distrik Pelaihari tadi, yang dimana distrik Tabuniau, Maulika dan distrik satu ya Bang Jali. Satu. Nah, di situ ada beberapa tempat penting di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Saat itu antara lain Mbak Rizka, penyebutannya Pelaihari. Itu ibu kota distrik Pelaihari. Nah, sebagai tempat kedudukannya Letnan Korbozer ya Bang Jali. Dan sebagai ibu kota Abdeling, daerahnya banyak perkebunan. Itu perkebunannya diantaranya Mbak Rizka, lada, dan kemudian ada juga ya Bang Jali tambang emasnya. Nah, jadi wilayah kita Kabupaten Tanah Laut ini sangat kaya dengan alam, kekayaan alamnya, perkebunan dan tambangnya. Nah, kemudian kata Bang Jali di situ ada juga
daerah Kandangan ya Bang Jali. Nah, Kandangan itu Mbak Rizka agak jauh ke selatan dari Pelaihari dan dihuni oleh orang Cina ya Bang Jali pada saat itu yang bekerja di tambang emas Pelaihari Mbak Rizka. Kemudian ada juga daerah kita yang namanya Panjaratan ya Bang Jali. Nah, di Panjaratan situ itu juga tempat perdagangan Mbak Rizka. Oh, karena dekat dengan Laut Tabunio. iya. Muara ya Bang Jali. Nah, penyebutan yang namanya Tabunio ya Bang Jali namanya. Tabunio atau Tabunio sekarang Mbak Rizka. Itu ibu kota dari distrik Tabunio. Itu adalah sebuah kampung yang bermuara ke mulutnya sungai ya Bang Jali. Mulut sungai Tabunio Mbak Rizka. Di utara kampung tersebut terdapat benteng apa Bang Jali namanya? Benteng Tabunio tadi. Benteng Tabunio yang dibangun oleh Belanda. Kata Bang Jali. Kenapa Belanda manut tadi Benteng Tabunio? Karena di sana itu yang bisa disebutkan Bung Lutfi tadi sebagai pusat administrasi jalur dagang. Yang didagangkan itu kan ada lada, sahang. Sahang. Rempah ya. Jadi tempat administrasi kedatangan bahan-bahan yang dijual sebelum gitu ya. penjualan ya ke Banjarmasin. Siap. Kemudian ada juga apa tuh Bang Jali selanjutnya? Lempek atau Iya. Pulau Lempek ya. Nah, Pulau Lempek kata Bang Jali Mbak Rizka itu terletak di daerah Berawa antara Sungai Tabunio dan Maluka. Nah, Maluka di sini sebelumnya itu tempat tinggal orang ya Bang Jali. Nah, tempat tinggal orang itu Mbak Rizka. Kemudian Inggris, tempat tinggal orang Inggris yang bernama Alexander Hare. Kemudian di situ juga Mbak Rizka banyak tebu yang dibudidayakan menuju jalan-jalan desa Tabunio ya Bang Jali. Ini Maluka Baulin atau? Maluka Baulin Kurau. Kurau. Karena dulu kan kenapa tiga bangsa yang menjajah tanah laut ini sebelum Belanda dan Jepang ya kan. Inggris dulu ya kan, orang Inggris ini datang oleh Alexander Hare. Nah tapi di daerah Maluka Baulin sekitar 4 tahunan. Habis itu masuklah Belanda, 1942 masuk lagi Jepang. Jadi ada urutannya. Dan yang Inggris ini membawa suka nanam tebu gitu. Ya. Jadi kan ada yang bilang bahasa Tabunio itu diambil dari tabu nyo gitu. Tebu nyo. Boleh. Jadi bahasanya Tabunio tadi dari tebu. Oh, begitu ya Bang Jali. Kemudian Bang Jali ini Mbak Rizka ada juga di sini dia menyebutkan Banyu Irang. Biasanya Banjoe. Lama mungkin ini ya. Kita bacanya Banjoe Bang. Iya, Banjoe. Jangan lama ya Bang. Padahal Banyu ya. Padahal Banyu kan. Iya. Aku tadi mau bacanya Bang Jali itu Banju. Ternyata itu Banyu Irang. Banyu Irang ini Mbak Rizka terletak di utara Afdeling, itu di lokasi tambang batubara Zulia Hermina yang ditambang oleh pemerintah Hindia Belanda ya Bang Jali pada waktu itu. Nah kemudian di Bati-Bati juga itu kemungkinan Mbak Rizka ada kemungkinan itu ibu kota Maluka ya Bang Jali. Nah ibu kota Maluka.
itu tembusnya Bati-Bati dan Kurau kah Bang Jali? Nggih, Bati-Bati dan Kurau. Makanya kan ada di sini kan jembatan runtuh waktu banjir besar 2021 atau 2020 tuh? 2021 itu. 2021 kah? Itu kan ada jembatan Sungai Tabun Niau 2. Nah, jadi tambus boy ke Maluka, sungai kita nih. Berarti kan ada, kalau kita lihat di peta yang ada di arsip yang ada yang di dispusif, itu kan sungainya tuh Gonol Bahari. Oh, sungainya Gonol Mbak Rizka, alias besar, sungai besar. Apakah ada panjangnya, ukuran panjangnya Bang Jali? Nggak ada. Kalau ukuran panjang mungkin bisa dilihat di dispusif di petanya. Oh ya. Nah, kemudian kata Bang Jali itu di Satui itu, ibu kota distrik Satui itu terletak di timur Abdeling. Maksudnya itu di timur, di sebelahnya Kintab ya Bang Jali, dari ibu kota kita Pelaihari. Bisa disebutkan Bung Lutfi tadi sekarang menjadi wilayah Kabupaten Tanah Bumbu ya? Iya betul Bang. Jadi dulunya area kita. Area Tanah Laut ini sebenarnya luas juga. Lalu dipisah menjadi 2 bagian kabupaten akhirnya. Yaitu tadi Tanah Bumbu sama Tanah Laut. Akhirnya Satui ikut dengan Tanah Bumbu. Iya, siap. Ini tadi berarti sudah dijelaskan oleh Ibu Rima bahwa di tahun 1868 itu sudah ada distrik-distrik yang ditandain gitu ya, nama-namanya mulai dari ada Pelaihari, kemudian ada Pandangan ke arah jauh sana, kemudian ada Panjaratan, ada Tabun Niau tadi dengan sejarah tebunya, kemudian ada juga Banyu Irang sampai dengan Bati-Bati dan juga Sato ya. Tadi kita sudah diceritakan juga oleh Kak Jali di sejarah penjajahan itu dari yang awalnya Inggris, kemudian datang Belanda, kemudian baru datang Jepang sehingga sampai dengan kemerdekaan. Nah, kalau di masa-masa kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai dengan 1965 boleh diceritain nggak Kak Jali gimana sih ceritanya untuk Kabupaten Tanah Laut kita? Jadi Tanah Laut saat itu adalah sebuah kewedaan yang berada di wilayah Desa Wati 2 Banjar. Dengan wilayahnya yang luas dan memiliki potensi yang besar sumber pendapatan asli daerah. Seperti hutan beserta isinya ya kan. Laut, kekayaan alam yang di dalamnya dan barang-barang tambang galian yang tersimpan di dalam tanah serta kesuburan tanahnya. Jadi Tanah Laut ini kaya dengan alamnya sebenarnya. Banyak nih di bawah tanahnya gitu ya. Banyak nih, ada tambang emas nih, ada ada batu bara juga. Sumber daya bawah lautnya iwak-iwak banyak ya. Kalau hutan-hutannya terdapat karet, sawit dan buah-buahnya pun durian. Banyak nih yang pokoknya Tanah Laut kaya ya Bang Jali. Melimpah ya Bang. Yang lada tadi juga teman. Lada itu kita beli atau gimana? Di daerah Tabun Niau penanaman pertamanya. Jadi ada kalau nggak salah ada 4 sahang di dalam buku sahang Banjar. Sahang itu merica atau alias lada. Bahasa dapur ibu. Bahasa dapur, bahasa ibu. Jadi di dalam buku sejarah jalur rempah-rempah sahang atau bisa disebut sahang Banjar ada 3 sahang yang terbaik di daerah Kalimantan Selatan, di daerah Hulu Sungai, di daerah Banjarmasin sama Tanah Laut. Kita masuk ke top 3, top 3. Betul. Oke. Nah, jadi kita sambung tadi itu potensinya cukup besar yang dimiliki Tanah Laut. Pada waktu itu belum bisa terkelola dikarenakan belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai pada saat itu ya kan. Oleh karena keadaan yang demikian dan sejalan dengan adanya beberapa kewedaan di Kalimantan Selatan yang menuntut untuk dijadikan Desa Wati 2 membangkitkan semangat dan keinginan kuat tokoh-tokoh dan masyarakat Tanah Laut untuk meningkatkan kewedaan menjadi Desa Wati 2. Jadi kenapa kita nih sumber daya alam nih banyak nih, tapi kita nih kurang memadai tentang prasarana dan prasarana tadi. Kenapa kadang kita membangun Kabupaten Tanah Laut? Mungkin kita saat itu loh semangat pemuda gitu. Jadi hasrat tersebut pernah disampaikan oleh wakil-wakil LVRI Tanah Laut yang melalui sebuah resolusi dalam Konferda LVRI se-Kalimantan Selatan di Martapura
LVR ini izin veteran kita gitu ya Kak ya? Mungkin ya. Legend veteran, iya, legend veteran Indonesia. Maksudnya sejarah para tokoh kita sebelumnya. Para tokoh ya, yang disampaikan oleh Ahmad Sairani yang sekarang menjadi nama jalanan jalan kita Ahmad semuanya. Sairani. Lawan bubuhan kekawanan Sidin pada tahun 1956. Kemudian pada tahun 1957, Alpan dan kawan-kawan selaku wakil rakyat tanah laut yang duduk di DPR Banjarmasin memperjuangkan bagi otonom Desawati 2 tanah laut, namun belum juga membuahkan hasil. Jadi kemudian pada tanggal 15 April 1961 bertempat di rumah Haji Bakri, kepala kampung Plehari Sidin saat itu. Jadi beliau adalah kepala kampung Plehari, Bapak Haji Bakri, siap. Berkumpullah 5 orang pemuda, yaitu Ati Jansah, Ati Jansah Nor, Moh Apan. Moh Apan ini beliau tinggal di daerah Majikling nih. Majikling ya. Mataran Habe, Haji Parhan Habe, ini daerah Sawahan kalau salah Haji Parhan Habe ini. Dan Hulaimi yang bertukar pendapat untuk memperjuangkan kembali kewedaan tanah laut menjadi Desawati 2 saat itu. Jadi bergemuk bubuhannya nih, anu rapat kayak Pak kita nih kita olah aja jadi kabupaten. Jangan digabung lagi gitu ya Allah. Nah, jadi mungkin untuk tukar pendapat apa-apa itu bisa dijelaskan oleh boleh lanjutkan nama Bang Lutfi. Gimana tuh Bang untuk gambarannya setelah perembukan mau jadi kabupaten pada itu? Jadi setelah tukar pendapat tersebut tuh membuahkan hasil kan. Jadi hasilnya itu berupa tekad yang kuat memperkasai untuk menghimpun kekuatan moral maupun material dalam upaya memperjuangkan terwujudnya Desawati 2 tanah laut. Tekad dan prakarsa tersebut dimulai dengan terselenggaranya rapat pada tanggal 3 Juni 1961. Itu tempatnya ada di rumah Muhammad Abham tadi di daerah Perintis ya. Nah, yang dipimpin pada saat itu oleh Materan HB. Rapat tersebut menghasilkan terbentuknya sebuah panitia persiapan penuntut Desawati 2 tanah laut dengan Ketua Umum Suparjan. Desawati 2 tadi izin mungkin ada yang agak lupa tadi untuk Desawati 2 itu maksudnya dari Banjar gitu ya. Kita nih adalah daerah yang area 2 gitu. Oke, lanjut. Panitia yang tadi itu kan dikenal sebagai nama Panitia 17 dengan kenapa foto yang ada di perpustakaan. Ya betul, di kenapa namanya 17? Mungkin 17 orang tuh fotonya ada di padahal banyak sebetulnya penyelenggaranya. Tapi untuk yang anunya pilih 17 orang. Apa namanya tuh? Ada kayak ayo kita 17 orang anggotanya. Untuk tugas-tugas pokoknya kan. Panitia timnya. Panitia utama. Nah, jadi panitia 17 tadi tuh tugas pokoknya kan menyiapkan penyelenggaraan musyawarah besar di seluruh masyarakat tanah laut. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, panitia tadi menetapkan 5 program kerja sebagai berikut, yaitu yang pertama ini ada mengadakan hubungan dengan pemuka atau tetua masyarakat guna mendapat dukungan. Yang kedua ada mengumpulkan data potensi daerah. Yang ketiga mengusahakan pengumpulan dana. Yang keempat membuat pengumuman untuk luaskan ke masyarakat. Yang kelima ada menyelenggarakan ceramah dengan meminta kesediaan Ahmad Sairani, HMN Manwar, Wedana Usman Dundrung, Mahyu Arif dan Haji Abdul Wahab. Jadi selain data-data yang dipaparkan juga ada penasihatnya gitu ya dari kalau ceramah. ada salah Haji Abdul Wahab nih rumahnya itu di daerah Karangjawa kalau ada salah lah. Karangjawa ya Bang? Sebelah masjid ya Bang Jale? Kalau salah. Hafal. Karena Mbak Rizka di sana Bang Jali bersama tim kearsipan pernah berkunjung dia. Jadi asli datanya nih langsung Asli dari datanya. yang ke lapangan ya Bu ya. Langsung terjun ke lapangan mereka. Ya. Lanjut tadi panitia 17-nya. Ya. Jadi usaha panitia 17 tadi berhasil dengan terselenggaranya musyawarah besar-besaran di tanah laut pada tanggal 1 sampai 2 Juli
tahun 1961 dan menghasilkan resolusi pernyataan serta terbentuknya Panitia Penyalur Hasrat Rakyat Tuntutan Daswati II Tanah Laut. Itu ketuanya tadi HMN Manuar. HMN. Ya, HMN. HMN Haji Muhammad mungkin itu Iya. Dek Lutfi. Singkatannya kan. Nah, pada tanggal 12 Juli tahun 1962, panitia ini menyampaikan memori tanah laut kepada Bupati, Wakil Ketua DPR DGR Banjar. Kemudian pada tanggal 6 Agustus 1962, Ketua Seksi DPR DGR Banjar meninjau tanah laut dalam sidangnya pada tanggal 3 September 1962 mendukung tuntutan tanah laut untuk dijadikan Daswati II. Nah, suratnya ada nih suratnya Kak, dengan surat keputusan nomor 37/3 DPR DGR tahun 1962. Nah, tanggal 3 September 1962. Nah, itu mungkin tuh. Bulan kita banget ya di 3 September. Ini 3 September. Ini 3 September. Sudah masuk, September, Sudah kita masuk. bulan September. September. Sudah di minggu Kedua. kedua ya. Tapi ini di tahun 1962, 3 September. Udah ada surat keputusannya untuk mendukung tanah laut ini menjadi Daswati II tadi. Betul. Boleh Tadi. dilanjut untuk ceritanya Iya. dengan Ibu Rima? Iya, cerita selanjutnya nih Mbak Rizka. Dengan di Daswati II tadi berdasarkan keputusan ya Dek Lutfi, berdasarkan surat keputusan nomor 37 garing 3 garing DPR DGR garing 1962 pada tanggal 3 September 1962. Dengan terbitnya keputusan DPR GR Banjar tersebut, panitia penyalur terus berusaha mendapat dukungan di tingkat provinsi, baik melalui kerukunan keluarga tanah laut, dan juga itu di Banjarmasin maupun di PRGR tingkat 1 Kalimantan Selatan ya Bang Jali. Atas usaha mereka tersebut, maka di tanggal 26 November 1962 Mbak Rizka, tim DPR GR tingkat Provinsi Kalimantan Selatan meninjau Kabupaten Tanah Laut. Dengan hasil kunjungan DPR GR tersebut ke Kabupaten Tanah Laut Mbak Rizka, yaitu mereka mendukung terbentuknya Daswati II Tanah Laut dalam bentuk sebuah resolusi yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah pada tanggal 11 Desember 1962 dengan nomor Mbak Rizka, nomornya nomor 12 garing DPR GR garing DPR GR garing res garing 1962, dan sebagai realisasinya serta resolusi dari DPR GR tingkat 1 Kalimantan Selatan, maka DPR GR RI mengirim tim yang dipimpin oleh Ketua Komisi B ya Bang Jale, Komisi B, yaitu Imam Sukarni Handokojoyo ya Bang Jali namanya, Handokojoyo, dan juga tiba di Tanah Laut Mbak Rizka pada tanggal 2 Oktober 1963 yang disambut dengan rapat umum. Setelah itu ya Bang Jali, setelah dari tadi Mbak Rizka, kemudian mereka mengadakan rapat umum dan kemudian melakukan peninjauan ke Kintab dan Ujung Batu ya Bang Jali, dan serta melakukan pertemuan lagi Mbak Rizka dengan pejabat dan panitia serta penuntut. Panitia penuntut ya Bang Jali.
panitia penuntut yang menuntut untuk mendapatkan untuk supaya jadi kabupaten Tanah Laut ya, karena sudah sampai di tingkat provinsi tadi ya. tingkat provinsi. Jadi dalam pertemuan dengan tim DPR GRI, ketua tim menyambung A5 adalah menganjurkan agar panitia penyalur ditingkatkan menjadi badan persiapan. Maka pada tanggal 27 Oktober 1963 panitia penyalur telah berhasil membentuk badan persiapan pembentukan Desawati 2 Tanah Laut dengan ketua Haji Muhammad N. Manwar pada tanggal 31 Oktober 1963. Sidang DPRD GR tingkat 1 Kalimantan Selatan pada saat itu menyetujui resolusi yang mendesak kepada gubernur untuk menunjuk penguasa daerah bagi Tapin, Tabalong, dan Tanah Laut. Nah, jadi Kakak Rizky ada 3 saat itu tuh yang ingin menjadi kabupaten Tapin, Tabalong, dan Tanah Laut. Itu sama-sama waktunya pengajuannya begitu. Jadi tanggalnya pun hampir mirip loh. Pantesan barengan kalau hari jadinya itu antara 3 itu. Jadi karena bersama-sama itu. Jadi udah sama-sama. Kenal Lima bisa nyambung. Oh iya, begini Bang Jali, Mbak Rizka, menyambung dari Bang Jali tadi ada 3 kabupaten ya Bang Jali. Nah 3 tadi Tapin, Tabalong, dan Tanah Laut. Kemudian di tanggal 11 Agustus 1964 diadakan lagi serah terima kekuasaan kewedanaan Tanah Laut dengan Bupati Banjar yang selanjutnya pada tanggal 9 September 1964 diresmikan berdirinya kantor persiapan tingkat 2 Kabupaten Tanah Laut oleh Bapak Gubernur sekaligus melantik Gusti M. Tabri sebagai kepala kantor persiapan pada waktu itu. Ya begitu ya Bang Jali. Nah, jadi pada tanggal 24 April 1965 badan persiapan yang ada diperbaharui oleh musyawarah ya Bang Jale, diperbaharui badan persiapannya itu diperbaharui musyawarah bertempat di gedung bioskop sederhana Pelaihari. Gedungnya yang dulu yang mana ya Bang Jale? Yang di Parak Hasan Basri Bu, yang ini jadi pasar. Oh sekarang jadi pasar katanya. SMP 1. Deh, kalau SMP 1. Nah di situ ada gedung bioskop dulu. Mungkin film-film bahagia itu palingan film Roma Irama, India atau apa ada tahu ya lah. Oh begitu ya. Film tancap bisa juga ya. Dan kira di Pasar Lawas. Saya kira di Pasar Lawas. Ada di 0 km gak ada di. Oh jadi di Hasan Basri. Di situ ya, Hasan Basri. Sayangnya kita ada foto-foto pemutaran film tersebut ya. Pemutaran film bioskop gitu. Kemudian ya Bang Jali, kata Bang Jali tadi bioskopnya di bioskop tadi sekarang bioskopnya sudah roboh ya Bang Jali. Sudah ada lagi. Di pasar udah. Karena lebih lama Bang Jali tinggal di Tanah Laut daripada saya Mbak Rizka. Ada Bu, hanya belajar masih. Masih belajar. Nah, jadi dalam kurun waktu Agustus sampai dengan November 1965 tadi badan persiapan mengadakan beberapa kali rapat dan pertemuan dalam rangka mempersiapkan menyambut lahirnya Kabupaten Tanah Laut yang sudah diambang pintu. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan Daswati 2 Tapin, Tabalong, dan Tanah Laut Mbak Rizka, maka pada tanggal 2 Desember 1965 dilaksanakanlah upacara peresmian berdirinya Daswati 2 Tanah Laut oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah oleh Dr. Sumarno
Ya Bang Jali ya. Kompleks Semarang. Nah, Mbak Rizka. Jadi dengan diresmikannya tadi, maka tanggal 2 Desember dicatatlah sebagai hari jadi Kabupaten Tanah Laut. Kita peringati setiap tahun ya. Tapi bimbay mereka bahalat hari mungkin lah lawan Kabupaten Tapin, Kabupaten Tabalong dan itu. Karena kita berarti sama-sama masuk dalam Daswati 2. Daswati 2. Iya, kita sudah dapatkan cerita rekan dengar dari awal sejarahnya Kabupaten Tanah Laut, mulai dari kita persiapan di Tabunio sana sampai dengan akhirnya diajukan ada panitia 17 orang tadi, kemudian sampai dengan tembus gitu ya ke nasional untuk jadi kita punya Daswati 2 tadi. Nah, mungkin ada kesimpulan yang mau dijelaskan dari masing-masing, siapa dulu boleh? Mungkin Bung Lutfi. Iya, Bung Lutfi boleh. Oke. Nah, kesimpulannya tadi kan sejarah Tanah Laut nih adalah perjalanan dari wilayah bawahan Kerajaan Banjar ya Bang. Iya. Melalui masa-masa itu penjajahan Belanda sama perjuangan rakyat, jadinya Kabupaten Tanah Laut ini mandirinya pada tahun berapa tadi? 1965. Oke. Nah, dan sekarang Tanah Laut nih terus berkembang maju dengan potensi yang makin besar, makin ke tahunnya di bidang pertanian, perikanan, dan termasuk pariwisatanya yang luas banget. Itu kah mungkin penjelasannya dari Ulun. Siap. Iya. Selanjutnya dari Bang Jali dulu atau Karima? Oh ya, bisa. Kalau kesimpulan dari saya ini Mbak Rizka, sejarah Tanah Laut tadi di zaman masa Kerajaan Banjar ya tadi Bang Jali. Nah, jadi Tanah Laut itu menjadi bagian penting wilayah yang subur dan jalur perdagangan. Kemudian juga yang kedua, masa penjajahan rakyat Tanah Laut ikut berjuang melawan kolonialisme Belanda bersama tokoh masyarakat. Dan yang ketiga Mbak Rizka itu pasca kemerdekaan yang Bang Jali. Di wilayah ini terus berkembang dan dengan proses dan dengan potensi besar di bidang pertanian Mbak Rizka, pertanian, perikanan dan hasil laut Bang Jali. Kemudian juga di dalam pembentukan kabupaten itu resmi menjadi Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 4 Desember 1965 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 dengan ibu kota Pelaihari Bang Jali. Dan kondisi sekarang Kabupaten Tanah Laut sebagai daerah kaya sumber dayanya, kemudian bersejarah dan berbudaya serta berkomitmen menjaga wawasan sejarah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Mbak Rizka. Iya, lengkap sekali untuk penjelasannya dari Karima. Tapi kita juga mau tambahkan dari Abang Jali. Ya, untuk silakan Abang Jali. Untuk penelitian 17 itu banyak sebenarnya di buku yang ada di buku di disposif itu sekitar 70 lebih. Bahkan ada masyarakat Tionghoa juga yang ikut serta untuk mendirikan Kabupaten Tanah Laut ini. Dan kenapa kita membahas tentang sejarah Tanah Laut? Karena kan nih tinggal beberapa bulan lagi, bulan Desember. Udah 3 bulan lagi ya. Dan kita memperingati hari jadi Kabupaten Tanah Laut. Nah, jadi sebenarnya banyak nih anak-anak yang mohon maaf yang Gen Z yang tidak tahu tanggal berapa sih hari jadi Tanah Laut. Dia cuma datang ke expo stand-stand, cuma inikah hari jadi Tanah Laut, tapi kada tahu tanggal berapa hari jadi Tanah Laut, sejarahnya kayak apa yang diperjuangkan pemuda-pemuda dahulu. Jadi perlu ya kita berikan anak-anak Gen Z yang bahasanya Gen Z kan, untuk mengetahui tentang sejarah yang ada di daerahnya masing-masing. Jadi dalam rangka untuk memperingati, siap-siap memperingati hari jadinya Kabupaten Tanah Laut. Apakah kalau dari Disposif Tanah Laut ada yang bisa dicari begitu Kak, kalau mereka mau tahu tentang
sejarahnya Kabupaten Tanah Laut. Oh, ada di disposif buku tentang sejarah Tanah Laut, bahkan buku para pendiri-pendirinya pun ada. Apakah ada apa aja tuh boleh disampaikan? Apakah ada bukunya atau ada film dokumenter yang bisa diakses atau bagaimana? Nah, untuk film dokumenter mungkin saudara Upi yang mungkin membuat akan tetapi berupa peta-peta tempo dulu, para pejuang tempo dulu itu ada di disposif di bagian bidang arsip ya Arima ya. Iya, betul sekali Bang Jali. Seperti apa tadi yang foto-foto juga ada peta stempel kepala kampung. Stempel kepala kampung kata Bang Jali yang tempo dulu Mbak Rizka. Jadi yang mau tahu tentang sejarah Tanah Laut silahkan kepo aja ke disposif Kabupaten Tanah Laut. Iya, ada koleksinya berkunjung. Silakan datang, terbuka lebar ya Bu ya. Terbuka lebar untuk masyarakat di Kabupaten Tanah Laut. Ya mungkin ini yang kita sudah bahas tadi sejarahnya rekan dengar, tapi waktu sudah di penghujung. Tapi Rizka mau dengar nih satu-satu karena kita tadi kan sudah membahas sejarahnya. Kita sudah mengetahui dasar latar belakang dari Kabupaten Tanah Laut. Boleh dong disampaikan mungkin harapannya untuk Kabupaten Tanah Laut dari Bu Hantian. Harapannya Bang Jali. Kalau untuk harapannya untuk kedepannya Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan motonya tadi adalah tuntung pandang. Menuntung kita begawian bersamaan gitu nah, begawi apa juga tuh bersamaan ya apa saya gotong royong gitu lah untuk membangun Tanah Laut menjadi lebih bagus lagi ke depannya, entah itu di bidang budayanya, pariwisatanya, bahkan banyak kan yang bisa kita gali lagi di Kabupaten Tanah Laut. Siap. Kalau dari Bang Lutfi boleh? Ya mungkin kurang lebih seperti Bang Jali kan lo melihat dari perkembangan anak-anak yang di Tanah Laut nih punya potensi besar untuk mengembangkan Tanah Laut lagi menjadi hebatnya lagi ke depannya. Harapannya tadi ya semoga anak-anak tadi itu yang selagi masih berproses ya bisa ke depannya untuk memajukan Tanah Laut lagi ke depannya. Siap, diharapannya di anak mudanya gitu ya. Iya, betul. Kalau dari Bu Rima, apa nih harapannya untuk Tanah Laut? Generasi apa nih? Milenial Iya. Keseluruhan. Harapannya kita untuk masyarakat Tanah Laut ya Mbak Rizka, harapannya kita agar bisa melestarikan sejarah dan budaya kita. Iya. Ya, dengan melestarikan sejarah dan budaya Tanah Laut, semua generasi muda Tanah Laut tetap menjaga dan melestarikan sejarah, perjuangan serta budaya lokal serta identitas daerah kita. Dan kemudian juga Mbak Rizka, semua harapan kita untuk pembangunan di Tanah Laut ini agar bisa berkelanjutan terus, supaya Tanah Laut diharapkan terus berkembang melalui pembangunan ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur tanpa merusak lingkungan. Siap. Kita sudah dengarkan harapannya. Alhamdulillah. Rekan dengar, kita sudah mendengarkan harapan-harapan dari setiap tokoh ya di pagi hari ini. Dari Bang Jali, kita harapannya bisa begawian selalu bergotong royong manuntung. Kemudian dari Bang Lutfi semoga generasi bisa menjadi generasi penerus bangsa. Amin. Dan juga dari Karima semoga pembangunan di Kabupaten Tanah Laut bisa terus berkelanjutan menjadi baik. Siap. Amin. Terima kasih. Ada pantun, Mbak. Oh iya, ada pantun bisa penutupnya. Baik, pantunnya di gini ya. Berlayar perahu menuju pulau laut. Cakep. Singgah sebentar di pelai hari. Sejarah panjang Tanah Laut, warisan leluhur yang harus dihargai. Ada lagi satu. Ya. Jadi gunung bertopi, awannya putih. Cakep. Laut membiru, tampak berseri. Tanah laut subur dan bersih,
mari kita jaga sepanjang hari. Baik rekan dengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk pantun manisnya dari Ibu Rima, dan terima kasih semuanya untuk Kak Lutfi dan juga Kak Jali. Sama-sama. Kita berjumpa lagi di lensa diskusi berikutnya setiap hari Jumat jam 10 sampai jam 11 pagi. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.